Diduga keras bahwa mereka dibunuh dengan menggunakan cangkul, karena di sana ditemukan cangkul yang bermuatan darah. Halo Pak, berjumpa lagi dengan Julian di sini. Kali ini kita akan menceritakan kisah misteri yang terjadi di Jerman. Judulnya adalah Misteri Pembunuhan di Hinterkaifeck, di mana semua korban ditemukan tanpa kepala. Pada tanggal 31 Maret 1922 terjadi pembunuhan yang menggemparkan di Hinterkaifeck. Tepatnya terjadi di keluarga Gruber dan kediamannya. 6 keluarga Gruber yang terdiri dari Andreas, Gisela istri dari Andreas, Victoria anak dari Andreas dan Gisela. Lalu Victoria punya 2 orang anak yang namanya adalah Joseph dan Gisela Junior, serta pembantu mereka tewas mengenaskan tanpa kepala. Diduga keras bahwa mereka dibunuh dengan menggunakan cangkul, karena di sana ditemukan cangkul yang bermuatan darah. Kejanggalan yang terjadi adalah ketika ditemukan bahwa ada fakta bahwa mereka tidak melakukan perlawanan ketika dibunuh. Dari hasil otopsi pun ditemukan fakta yang mengerikan bahwa tengkorak mereka dan kepala mereka hancur karena benturan benda keras semacam cangkul di kepalanya. Bagian yang paling memilukan adalah ketika si Gisela Junior, anak dari si Victoria tadi, ditemukan bahwa tangannya masih menggenggam rambut sob. Diduga keras bahwa polisi menganggap si Gisela Junior ini mengalami ketakutan yang sangat takut, sehingga ketika kepalanya terpotong, tangannya berhasil mencabut rambut di kepalanya. Dari hasil investigasi pun ditemukan fakta bahwa polisi sudah menginvestigasi 100 orang lebih yang dicurigai sebagai pembunuh. Namun dari hasil investigasi itu tidak ditemukan satupun fakta yang menunjuk ke salah satu pelaku. Bahkan hingga pada tahun 1986, tepatnya 54 tahun setelah kejadian itu, polisi tidak dapat mengungkap kejadian pembunuhan yang mengerikan itu. Kronologi penemuan mayatnya terjadi ketika Hans dan Edward, salah satu tangganya dari Andreas dan keluarga Gruber itu, datang untuk memberikan pesanan kopi yang biasanya keluarga Gruber pesan. Mereka sempat mengetuk pintu Gruber selama beberapa kali, tapi tidak ada jawaban sama sekali sob. Hingga akhirnya mereka pulang dengan merasa curiga. Kecurigaan itu juga terjadi di sekolah Gisela Junior, dikarenakan Gisela Junior yang sudah tidak mengikuti kelas selama beberapa hari. Sejumlah tetangga Gruber pun juga menaruh rasa curiga karena keluarga Gruber sudah beberapa hari tidak berangkat ke gereja. 3 hari berikutnya, tepatnya pada tanggal 4 April 1922, salah satu orang tetangga Gruber yang bernama Albert Hofner, dia datang ke ladang Gruber untuk memperbaiki mesin cacah yang digunakan untuk memberi makan ternak. Saat tiba pun dia tidak mendengar ataupun melihat adanya tanda-tanda keluarga Gruber di sana. Bahkan ketika dia pulang pun dia juga tidak melihat adanya tanda-tanda keluarga Gruber mendatanginya. Disitulah kecurigaan semakin meningkat. Pada hari yang sama, tepatnya pada pukul 4 sore hari, Lorenzo, salah satu tangga dari Gruber, menyuruh 2 orang anaknya yang bernama Johann dan Joseph untuk mencari tahu keberadaan keluarga Gruber di rumahnya. Namun setelah mereka mengetuk beberapa kali, tetap tidak ada jawaban, dan kedua orang anak itu tidak menjumpai keluarga Gruber sama sekali. Hingga akhirnya Schlittenbauer bersama Michael dan Jacob, akhirnya mereka memutuskan untuk mencoba menelusuri rumah dan ladang dari keluarga Gruber. Ketika memasuki kandang, akhirnya mereka melihat adanya jasad dari Andreas, Gisela, lalu ada Victoria dan Gisela Junior. Jasadnya terbujur kaku tanpa kepala. Sementara itu, untuk pembantu mereka yang bernama Maria dan anak Victoria yang kedua bernama Joseph ditemukan di dalam rumah dengan keadaan yang serupa, tanpa kepala. Kejadian aneh sebelum pembunuhan. Sebelum Maria bergabung dengan keluarga Gruber, ada seorang pembantu yang sebelumnya sudah bergabung dengan keluarga Gruber, tetapi dia memutuskan resign 6 bulan tepatnya sebelum kejadian pembunuhan itu terjadi. Pembantu rumah tangga itu resign atau keluar karena tidak betah dengan kejadian-kejadian misterius dan kejadian aneh yang terjadi di kediaman keluarga Gruber. Menurutnya selama dia bekerja,
sering terjadi suara-suara aneh di loteng dan juga suara aneh di hutan di belakang rumah Gruber. Lalu juga ada jejak kaki yang masuk ke rumah Gruber, tapi jejak kakinya itu tidak pernah kembali ke hutan. Pembantu rumah tangga yang lama pun bersaksi bahwa dia sering kehilangan kunci-kunci yang ada di dalam rumah. Dan terakhir, pintu peralatan yang menyimpan alat-alat untuk ladang juga hilang. Keluarga itu pun juga pernah menerima surat kabar yang diterbitkan oleh Munich, padahal keluarga itu tidak pernah berlangganan surat kabar tersebut. Surat kabar itu berisi berita-berita aneh dan berita-berita yang tidak masuk akal. Namun Andreas tidak ambil pusing. Dia hanya mengira bahwa lapor koran salah mengirimkan koran yang harusnya dikirim ke tetangganya, atau mungkin koran yang dia tidak pesan salah kirim ke kediaman keluarga Andreas. Keanehan setelah pembunuhan. Keanehan lain terjadi ketika polisi menyelidiki kasus ini dan ditemukan ada hal janggal setelah pembunuhan. Barang-barang dari keluarga Gruber tidak ada satupun yang hilang. Dari hasil penyelidikan pun ditemukan bahwa si pembunuh ini setelah membunuh 6 orang keluarga Gruber, dia tidak langsung pergi. Bahkan dia sempat menetap beberapa hari di rumah kediaman Gruber. Hal itu terlihat dari ternak yang sudah diberi makan, roti yang sudah terpotong, daging yang sudah berkurang. Lalu ada beberapa hewan ternak yang sudah dilepaskan. Itu semua menjadi indikasi bahwa memang setelah terjadi pembunuhan itu, si pembunuh tidak langsung pergi, tetapi menetap di rumah keluarga Gruber. Para tetangga pun tidak menyadari bahwa keluarga Gruber telah dibantai. Mereka mengira keluarga Gruber baik-baik saja. Ternyata memang terjadi kondisi yang sangat tidak mereka sangka. Para tetangga bahkan tidak menyadari bahwa ada absennya keluarga Gruber di tengah-tengah mereka, karena mereka mengira masih ada kepulan asap yang ada di rumah keluarga Gruber. Mereka mengira bahwa keluarga mereka baik-baik saja. Ini menandakan bahwa masih ada orang yang menetap di rumah keluarga Gruber setelah terjadinya pembunuhan itu. Tepat 1 hari setelah pembunuhan, salah satu tetangga Gruber yang bernama Michael Block, dia tidak sengaja lewat di depan rumah Gruber. Dia mencium bau yang tidak mengenakan. Dia melihat ada 1 orang yang di rumah keluarga Gruber itu menyalakan oven di sana. Selain itu, Michael Block tadi juga merasa ada bau yang sangat menyengat di rumah keluarga Gruber. Bau busuk yang tidak mengenakan untuk dicium. Pada hari yang sama, tepatnya pukul 3, seorang petani dan pemotong daging bernama Simon melihat 2 orang mencurigakan yang berada di dekat peternakan milik warga Gruber. Saat mereka melihat 2 orang yang dilihat tadi memalingkan wajah mereka. Lalu setelah itu 2 orang tadi lari menuju hutan. Ketika mendengar kematian dari keluarga Gruber, tentunya Simon yang telah melihat 2 orang di dekat peternakan milik keluarga Gruber tadi meyakini dengan sangat bahwa 2 orang tadi adalah pelakunya. Tapi hingga saat ini 2 orang tadi tidak pernah sama sekali diidentifikasi oleh polisi ataupun diperiksa oleh polisi. Suspek pembunuhan. Dari banyaknya suspek pembunuh atau tersangka, ada nama Carl Gabriel yang menjadi urutan teratas yang diperiksa oleh polisi. Ia merupakan suami Victoria yang sebelumnya dianggap telah meninggal dunia karena dia pernah mengikuti Perang Dunia Pertama di Arras, Prancis. Dia dikirim di Arras, Prancis untuk melakukan Perang Dunia Pertama. Namun anehnya mayatnya itu tidak pernah ditemukan sama sekali. Beberapa teori pun menyebutkan bahwa Carl Gabriel masih hidup. Itu terbukti dengan teman-teman mereka yang memberikan kesaksian setelah Perang Dunia Pertama. Mereka masih melihat Carl Gabriel. Motif Gabriel membunuh keluarga Gruber diduga karena rasa sakit hati, sob. Karena si Andreas tadi ternyata melakukan hubungan terlarang atau incest dengan si Victoria. Gabriel mengira bahwa Victoria mempunyai 2 orang anak itu hasil hubungan terlarangnya dengan sang ayah, Andreas. Selain Gabriel, ada 1 orang lagi yang menjadi suspek bahwa dia itu salah satu diduga kuat sebagai pembunuh keluarga Gruber, yaitu Lawrence Schlittenbauer, atau orang yang pertama kali menemukan keluarga Gruber di rumah atau kediaman dari keluarga Gruber itu sendiri, sob. Diduga setelah kematian dari istri Schlittenbauer, si Schlittenbauer ini melakukan hubungan terlarang dengan Victoria, dan diduga pula anak Victoria bernama Joseph itu adalah anak hubungan terlarang dari Victoria dan Schlittenbauer. Penduduk dan tetangganya dari si Gruber ini juga mengira bahwa
Schlittenbauer lah orang yang paling memiliki motif kuat melakukan pembunuhan terhadap keluarga Gruber karena ada tindakan-tindakan aneh atau janggal yang dilakukan oleh Schlittenbauer ini. Schlittenbauer ini adalah orang yang pertama kali menemukan mayat dari keluarga Gruber. Pada tanggal 4 Maret 1922, dia menemukan keluarga Gruber yang berada di gudang yang terkunci. Ia membuka gudang tersebut dengan cara mendobrak pintu yang terkunci itu, sob. Namun setelah menemukan 4 mayat dari hasil dia menobrak gudang itu, dia masuk ke rumah Gruber dari pintu depan, tapi dengan kunci yang dia punyai. Dan anehnya lagi, sob, ternyata kunci yang dipunyai oleh Schlittenbauer ini adalah kunci yang hilang dan tidak ditemukan oleh keluarga Gruber. Jadi keluarga Gruber ini pernah kehilangan kunci pintu depannya. Mereka mencari kemana-mana tidak pernah ketemu, tetapi ternyata Schlittenbauer lah yang mengambil kunci tersebut. Ketika ditanya mengapa ia bisa masuk rumah tersebut dan mengapa ia masuk rumah tersebut sendirian, padahal kemungkinan besar pelakunya mungkin masih ada di dalamnya, ia menjawab bahwa dia ingin memastikan bahwa anak tirinya Joseph baik-baik saja. Pihak kepolisian pun sempat menganggap bahwa Schlittenbauer ini adalah salah satu orang yang mengganggu proses investigasi yang dilakukan oleh kepolisian, karena dia melakukan hal-hal yang menurut kepolisian sangat mengganggu dari proses penyidikan sampai proses investigasi. Kecurigaan terhadap Schlittenbauer pun juga tidak berhenti sampai di situ. Penduduk dan tetangga sekitar menganggap bahwa Schlittenbauer lah orang yang sering melakukan pembunuhan yang terjadi di daerah mereka. Hal tersebut didasarkan pada komentar si Schlittenbauer ini bahwa dia itu mengetahui hal-hal detail yang mungkin hanya diketahui oleh seorang pembunuh yang melakukan pembunuhan kepada keluarga Gruber. Bahkan pada tahun 1925 pun Schlittenbauer sempat mengunjungi ladang dan rumah milik keluarga Gruber yang sudah diluluhlatahkan. Ketika ada salah satu tetangga yang mengunjungi si Schlittenbauer ini pada tahun 1925 tadi, ketika dia berada di ladang dan di kediamannya si keluarga Gruber yang telah dihancurkan, si tetangga itu menanyakan, kenapa kamu ada di sini? Lalu dia menjawab bahwa kemungkinan waktu terjadi pembunuhan, si pembunuh tidak bisa menguburkan si keluarga Gruber di tanah karena tanah yang ada di sana waktu itu sedang Pernyataan itulah yang menjadi dasar oleh tetangga-tetangga si keluarga Gruber bahwa si Schlittenbauer inilah orang yang patut dicurigai kuat sebagai pembunuh dari keluarga Gruber, karena dia mengetahui detail apa sih yang terjadi sebenarnya waktu pembunuhan itu. Tetapi anehnya kepolisian membantah bahwa Schlittenbauer lah pelakunya, karena pengetahuan semacam itu bahwa tanah membeku saat pembunuhan adalah hal yang lumrah dan wajar, karena Schlittenbauer adalah orang yang berada di dekat atau di memiliki kediaman di samping rumah keluarga Gruber. Selain Gabriel dan Schlittenbauer, polisi juga menganggap ada beberapa orang yang bertanggung jawab terhadap pembunuhan yang terjadi di keluarga Gruber, seperti ada Karl, ada Andreas, ada Paul, yang ternyata sampai saat ini pun polisi tidak mampu untuk membuka ataupun mencari siapa sebenarnya yang menjadi pelaku utama dalam pembunuhan itu. Itulah sob tadi cerita misteri dari Hidden Effect, di mana pembunuhan sadis yang terjadi pada keluarga Gruber yang mengakibatkan 6 orang dari keluarga Gruber, tapi terpotongnya itu menggunakan pacul sob. Oke sob, itu cerita pada malam hari ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.